Jadi perkenalkan, nama saya Pranjika Iksan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang work atau usaha. Work is energy transferred to or from an object by means of a force acting on the object. Yang dimaksud adalah usaha itu adalah energi yang ditransfer untuk atau dari sebuah objek yang dimaksud dengan memberikan gaya kepada sebuah objek. Energy transferred to the object is positive work and energy transferred from the object is negative work. Yang artinya energi yang ditransfer untuk sebuah objek itu akan menghasilkan energi yang positif, usaha yang positif, dan energi yang ditransfer dari sebuah objek akan menghasilkan usaha yang negatif. Usaha memiliki rumus, yaitu W sama dengan Fx kali D, di mana W itu adalah work atau usaha, F itu adalah gaya atau force, dan D itu adalah displacement atau perpindahan. Usaha memiliki satuan yang dari satuan internasional, yaitu Joule. Cases of work divided by 3. Jadi dalam usaha terbagi menjadi 3 kasus, yaitu positive work atau usaha positif, negative work atau usaha negatif, dan zero work atau usaha yang tidak menghasilkan apa-apa. Positive work, when a force and displacement are in the same direction. Jadi usaha positif, usaha akan menghasilkan sesuatu yang positif jika gaya dan perpindahan ada di arah yang sama. Jadi theta sama dengan 0 derajat, W sama dengan F kali D kali cos 0 derajat, sama dengan F kali D kali 1, di mana 1 itu adalah hasil dari cos 0 derajat dan akan menghasilkan FD. Di kasus ini, usaha akan menghasilkan nilai yang maksimum sama dengan produk dari gaya yang besar dan sebuah perpindahan. Negative work atau usaha negatif. When a force and displacement are in the opposite direction, di mana usaha akan menghasilkan sesuatu yang akan menghasilkan nilai yang negatif jika gaya dan perpindahan ada di sebuah arah yang berlawanan. Jadi karena arah yang berlawanan, theta tersebut akan menjadi 180 derajat. Di mana W sama dengan F kali D kali cos 180 derajat. Atau F kali D sama dengan min 1. Di mana min 1 itu adalah hasil dari cos 180 derajat dan akan menghasilkan W sama dengan min FD. Zero work. Atau usaha yang tidak atau yang nol. Di mana gaya tegak lurus dengan sebuah perpindahan, di mana 0 theta sama dengan 90 derajat, W sama dengan F kali D cos 90 derajat, F sama dengan 0, di mana 0 itu adalah hasil dari cos 90 derajat dan akan dihasilkan W sama dengan 0. In this case, work done is 0, di mana hasil usaha tersebut sama dengan 0. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kedua dari materi yang kami bawakan, yaitu saya akan menjelaskan tentang kinetic energy atau energi kinetik. Jadi, apa itu energi kinetik? Nah, seperti yang bisa kita baca di sini, kinetic energy, RK, is energy associated with the state of motion of an object. Jadi, energi kinetik ini adalah sebuah energi yang diasosiasikan dengan pergerakan sebuah benda. Nah, jadi semakin besar nih, semakin besar kecepatan sebuah benda ini, maka akan semakin besar juga energi kinetiknya. Dan juga jadi ini juga jadinya kalau misalnya sebuah benda ini diam, energi kinetiknya bakal 0. Kita udah diajarin soal rumus ini dari zaman dahulu kala sih, dari SMP, pasti semuanya udah tahu. Kalau sebuah benda ini bergerak dengan kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya, rumusnya seperti yang kita tahu adalah
energi kinetik, atau di sini dilambangkan dengan K, sama dengan setengah mv kuadrat. Apa itu? M, yang seperti kita hitung, M adalah massa sebuah benda. Jadi juga M ini juga ada pengaruhnya ke energi kinetik. Semakin besar massanya, semakin besar juga energi kinetiknya. Dan juga yang keduanya adalah V kuadrat. V, seperti yang kita tahu, adalah kecepatan sebuah benda itu sendiri. Dikuadratkan. Nah, ini selainnya ada ini contoh aja, contoh yang sangat-sangat mudah. Hitunglah energi kinetik sebuah bola bowling yang bergerak 2 kg, bola bowling 2 kg yang bergerak di atas sebuah permukaan dengan kecepatan konstan 2 meter per second. Dalam ini gaya geseknya diabaikan aja karena cuma contoh. Ya nggak gimana ya, tinggal kita masukin aja ke rumus energi kinetik. Yang kita tahu energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Itu kurang naikin rasio kuadrat tapi bukan dikali 2. Jadi dimasukin setengah, M-nya kita masukin 2 karena massanya 2 kg, dan V-nya kita masukin 2 meter per second, dikuadratkan. Jadi sama dengan setengah kali 2 kali 4. Kita coret setengahnya dan 2-nya, jadi kita habisnya dengan 4. Dan satuannya, karena energi, satuannya adalah joule. Jadi energi kinetik sebuah bola bowling ini adalah 4 joule. Nah ini, tadi kan kita udah tahu bahwa ini energi kinetiknya untuk sebuah benda kecepatannya jauh di bawah kecepatan cahaya. Nah, kalau misalnya kecepatan cahaya itu gimana? Pasti udah pernah tahu rumus ini, E sama dengan mc kuadrat. Ini rumus yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Nah, ternyata rumus ini tuh adalah rumus energi dari sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Lebih tepatnya energi kinetik. Itu. Selanjutnya ada rumus-rumus lainnya. Ini sebenarnya bukan rumus yang baru. Ini cuma penjabaran dari rumus setengah mv kuadrat tadi. Misalnya nih, energi kinetik dari sebuah benda. Tapi yang kali ini disambungkan dengan momentum sebuah benda itu. Nah, seperti yang kita tahu, momentum kan sama dengan P sama dengan M kali V. Ya, untuk masukkan ke rumus energi kinetik, yang bisa kita ganti adalah V-nya kan. Tadi kalau P sama dengan M kali V, berarti V sama dengan P per M. Kita masukin setengah mv kuadrat. V-nya kita ganti P per M. Jadi P-nya jadi P kuadrat. Dan M-nya jadi M kuadrat. Tapi di rumus tadi kan setengah mv kuadrat. Ada M-nya kan di atas, jadi kita coret dengan yang di bawah. Ya, yang tertinggal, energi kinetik jika disambungkan dengan momentum sebuah benda itu, energi kinetik sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, selanjutnya ada energi kinetik dari sebuah benda yang berputar. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya dari translasi ke rotasi, kan ada perubahan kan. Misalnya yang tadinya S, jarak perpindahan, jadi theta. Dan V, kecepatan bisa dilihat di situ, berubah jadi omega. Dan A, akselerasi berubah jadi alpha. Di sini juga berubah rotasional ini. Jadi kita ganti M-nya jadi I, inersia, dan V-nya jadi omega. Susunan sendiri nggak berubah, jadinya rumus energi kinetik rotasional sebenarnya setengah I omega kuadrat. Dan kalau mau mencari energi kinetik total, berarti misalnya dari sebuah benda yang bergerak menggelinding turun di sebuah bidang miring, maka kalau dicari energi kinetik total harus ditambahkan energi kinetik rotasional dan energi kinetik translasinya. Jadi untuk benda yang seperti itu, jadinya setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Begitu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang submateri ketiga, yaitu energi potensial dari materi kerja, energi potensial, dan energi kinetik. Potential energy. Potential energy is energy that is stored or conserved in an object or substance. The stored energy is based on the position, arrangement, or state of the object or substance. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam sebuah benda. Energi yang tersimpan ini bergantung berdasarkan kepada posisi dari benda dan bentuk dari benda juga masanya. Sebagai contoh, perlu sebuah energi untuk kompres sebuah gas. Tapi kemana perginya energi potensial tersebut
setelah pegasnya sudah dikompres. Karena kita tahu berdasarkan hukum konservasi energi itu tidak bisa dibuat atau dihancurkan, sehingga energi yang sudah berubah dari energi potensial itu akan berubah ke energi kinetik. Untuk formula potential energy itu adalah E sama dengan mgh, di mana m atau massa itu dalam satuan kilogram, G untuk gravitasi, dan H itu height untuk tinggi dari sebuah benda. Terdapat dua tipe dari potential energy. Yang pertama, gravitational potential energy. Gravitational potential energy is energy in an object that is held in a vertical position due to the force of gravity working to pull it down. The amount of gravitational potential energy in an object has depends on its height and mass. The heavier the object and the higher it is above the ground, the more gravitational potential energy it holds. Energi gravitasi potential energy adalah energi berdasarkan di mana tingginya sebuah benda yang ada. Jadi semakin tinggi sebuah benda dan semakin besar massanya juga, akan semakin besar energi gravitational potentialnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gravitational potential energy increases as weight and height increase. Yang kedua ada elastic potential energy. Elastic potential energy is energy stored in an object that can be stretched or compressed, such as trampolines, rubber bands, and bungee cords. The more an object can stretch, the more elastic potential energy it has. Elastic potential energy itu adalah energi dari sebuah objek yang bisa kita regangkan, seperti trampolin, karet, bungee cords itu yang buat bungee jumping. Terus untuk rumusnya ada U sama dengan setengah K kali delta X kuadrat, yang dimana U-nya adalah elastic energy, K itu adalah spring konstanta untuk pegas, dan delta X itu adalah perubahan posisinya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat mengenai kerja dan energi kinetik. Jadi, jika sebuah partikel bergerak pada sumbu X karena gaya konstan F dan diasumsikan percepatannya juga konstan, maka berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M dikali A, dengan F-nya itu gaya, M-nya massa, dan A-nya adalah percepatan. Dalam situasi ini, kecepatan partikel akan berubah, jadi akan memiliki dua kecepatan, yaitu kecepatan awal dan kecepatan akhir, sehingga didapatkan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali D. Di sini V-nya itu sama dengan kecepatan akhir, V0-nya itu kecepatan awal, A-nya percepatan, dan D itu adalah jarak. Kemudian, jika memasukkan bagian hukum Newton ke dalam persamaan yang kedua, maka akan didapatkan setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat sama dengan F kali D. Atau dapat juga disimpulkan, delta energi kinetik sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal sama dengan usaha. Kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah kendaraan yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon diperlambat dengan perlambatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa kendaraan 100 kg, maka usaha yang dilakukan oleh rem untuk menghentikan kendaraan tersebut adalah, maka dapat diketahui bahwa di situ kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Percepatannya itu 4 meter per sekon kuadrat, masanya 100 kg. Kemudian di sini tertera bahwa rem untuk menghentikan kendaraan, maka kecepatan akhirnya itu harus 0 karena kendaraan harus berhenti. Maka dimasukkan ke rumus usaha atau kerja sama dengan delta EK, yaitu setengah M dalam kurung V kuadrat min V0 kuadrat. V-nya itu yaitu kecepatan akhir 0 kuadrat dikurangi kecepatan awalnya 30 kuadrat. Sehingga dihitung dapat min 45.000 Joule.
Di sini, Min menunjukkan bahwa gaya yang dihasilkan oleh rem berlawanan arah dengan arah gerak. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara usaha dan energi potensial. In physics, potential energy is the energy held by an object because of its position relative to other objects, stress within itself, its electric charge, or the other factors. Maksud kalimat ini adalah potential energi atau energi potensial adalah energi yang dipegang suatu objek karena posisinya yang relatif terhadap objek lain, stres dari objek itu sendiri atau faktor lain. If an object is at certain height and is left until the height change, then the amount of work done is equal to change in the potential energy of the object. Jadi jika kita membayangkan suatu objek pada ketinggian tertentu, lalu kita angkat hingga ketinggiannya berubah, maka jumlah usaha yang kita keluarkan terhadap objek tersebut akan sama dengan perubahan energi potensial pada objek tersebut. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Ketinggiannya berubah karena kita mengeluarkan usaha. Lalu muncul sebuah rumus, yaitu W sama dengan delta EP, di mana W itu adalah work atau usaha dalam joule, lalu delta E sama dengan delta EP. Untuk menemukan delta EP, kita bisa menggunakan komponen yaitu M, G, dan H, di mana M itu adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi, dan H itu height atau ketinggian. Kita bisa lihat MGH2 dikurang MGH1, yang mana MGH2 adalah ketinggian akhir dikurang ketinggian awal MGH1. Kita bisa menyederhanakan rumus ini menjadi W sama dengan MG dalam kurung H2 min H1. Terima kasih. Oke, saya di sini akan membahas soal berdasarkan materi yang sudah dipaparkan tadi. Soal nomor 1. Seorang atlet melontarkan bola tolak peluru bermassa 4,2 kg dengan kecepatan 12 meter per second. Berapakah energi kinetik benda itu dan berapakah usaha yang dilakukan atlet itu? Nah, berdasarkan soal, kita mendapatkan data bahwa massa benda itu 4,2 kg dan kecepatannya 12 meter per second. Yang ditanya energi kinetik dan usaha yang dilakukan atlet itu. Nah, untuk energi kinetik, rumusnya adalah setengah V kuadrat. Nah, berdasarkan rumus ini, kita sudah mengetahui semua data-datanya, seperti massa 4,2 kg dan kecepatan 12 meter per second. Maka kita tinggal masukkan data ke dalam rumus yang sudah ada. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M, M-nya 4,2 kg dikali V, yaitu 12 meter per second dikuadratkan. Nah, kita dapat energi kinetik sama dengan 302,4 Joule. Nah, ini kan kebetulan di soalnya diminta pada saat kecepatan 12 meter per second. Jadi V-nya itu V aja, misalnya diminta dalam kecepatan, misalnya diminta dalam kecepatan 10 meter per second, maka V-nya menjadi delta V, yaitu V1 kurang V2, V1-nya 12, V2-nya 10. Itu misalnya aja, variasi soal. Nah, untuk usahanya itu sama dengan perubahan energi kinetik, karena usaha sama dengan delta EK. Kenapa sama? Karena kecepatannya di sini tidak berubah. Usahanya tidak diminta pada saat kecepatan tertentu, jadi kecepatannya tidak berubah, maka usaha sama dengan delta EK. Usahanya sama gitu dengan energi kinetiknya. Usaha juga bisa sama dengan energi potensial. Jadi bisa dua lah persamaan itu. Tergantung kalau di energi kinetik perubahan kecepatannya, kalau di energi potensial itu perubahan ketinggiannya. Oke, next ada nomor 2 soalnya. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari atas tanah. Nah, di sini diminta hitung energi potensial setelah benda bergerak 1 second sama usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggian benda 10 meter. Nah, dari soal kita mendapatkan data bahwa massanya itu 2 kg dengan ketinggian awal 20 meter, ini ketinggian akhir 10 meter dengan waktu 1 second.
ditanya energi potensial 2. Nah, untuk mencari energi potensial 2, kan kita belum tahu nih perubahan ketinggiannya berapa. Nah, makanya kita mencari perubahan ketinggiannya dulu. Lalu rumus delta H sama dengan ROT kali setengah GT kuadrat. Nah, kan kecepatan awalnya kan ketika benda jatuh bebas dari atas itu kecepatan awalnya pasti 0 ya kan. Terus waktunya diketahui 1 second. Terus G-nya kecepatan gravitasi dan T-nya tetap 1. Jadi kita sudah bisa masukkan datanya langsung ke dalam rumus, yaitu V0-nya 0 dikali 1 ditambah setengah kali G-nya kecepatan gravitasinya dianggap 10 ya, atau second kuadrat dikali 1 kuadrat. Maka didapat 5 meter. Nah, ini delta H-nya ini nanti dipakai buat menghitung EP2 atau energi potensial yang kedua. Nah, sesuai rumus usahanya sama dengan energi potensial 1 dikurang energi potensial 2. Karena di sini terjadi perubahan ketinggian. Oke. Jadi kita kan mintanya kan mintanya. Yang dicari ditanyakan di soal EP2-nya kan. Berarti EP2 sama dengan EP1 dikurang W. Nah, EP1-nya tuh mg kali H1 dan W-nya tuh mg kali delta H. Nah, jadi kan W kan sebelumnya kan bisa sama dengan EP, bisa sama dengan delta EK, bisa sama dengan delta EP. Nah, di sini usahanya ini sama dengan delta EP atau mg kali delta H. Nah, kita bisa sederhanakan rumusnya menjadi mg kali H1 kurang delta H. Nah, kita tadi kan sudah tahu M-nya 2, kecepatan gravitasi 10, terus dikali ketinggian awalnya itu 20, dan tadi delta H-nya yang sudah kita hitung tadi 5 meter. Nah, kita mendapatkan energi potensial 2 sama dengan 300 Joule. Nah, untuk usaha sama dengan energi potensial, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi usahanya itu sama dengan mg kali ketinggiannya, H1 kurang H2. Nah, tadi kan di soal diminta nih. Di soal diminta usaha yang dilakukan gaya berat pada saat ketinggian benda 10 meter, yang B. Dimintanya itu kan pada saat ketinggiannya 10 meter. Ini beda lagi, bukan pakai delta H lagi kita. Kita pakai yang ketinggiannya pada saat 10 meter. Jadi M dikali J dikali H1 kurang H2. H2-nya kita jadi 10 meter, bukan 5 meter lagi. Karena di sini kita diminta pada saat ketinggiannya 10 meter. Maka didapatkan usaha sama dengan 200 Joule. Oke, sekian.